Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kecamatan Ruahan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah tugas saya demonstrasi kontekstual modul 1.2, gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Dengan fasilitator Putri Handayani SPD dan pengajar praktek Bu Sudarmi SPD. Berikut pemaparan tugas saya. Guru penggerak seperti apakah saya di masa depan? Berikut adalah gambaran saya 3 tahun ke depan. Yang pertama, saya adalah seorang guru lulusan PGP yang memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan gerakan perubahan. Yang kedua, saya adalah seorang guru lulusan PGP yang mendedikasikan ilmu yang telah saya peroleh di seluruh ekosistem sekolah. Kemudian yang ketiga, saya adalah seorang guru lulusan PGP yang menjadi teladan yang baik bagi seluruh ekosistem sekolah. Seorang guru penggerak harus memiliki komitmen berupa nilai-nilai yang harus dipegang, pedomani, dan diterapkan, karena di dalamnya memuat kekuatan seorang guru dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut mutlak melekat pada sosok guru penggerak, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Berikut ini gambaran diri saya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak yang mencerminkan penerapan nilai-nilai sebagai berikut: berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Yang pertama, berpihak pada murid. Guru penggerak selalu bergerak dan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak didasari pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Guru penggerak menuntun murid dengan sepenuh hati untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang guru penggerak, saya terus meningkatkan kompetensi saya dalam mendidik siswa dengan berpihak kepada murid, dimulai dari melakukan pembelajaran di kelas dengan mempertimbangkan minat dan bakat siswa. Hal ini terasa menyenangkan karena siswa tidak merasa terbebani dan bisa berkreativitas sesuai minat dan bakatnya. Dan sesuai juga menerapkan merdeka mengajar di mana saya bisa memilih metode ataupun media pembelajaran. Di sini saya mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu mandiri. Mandiri berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Seorang guru penggerak mampu memotivasi diri sendiri tanpa menunggu adanya perintah dari atasan. Haus akan pembelajaran karena belajar itu sepanjang hayat. Dengan kata lain, saya akan terus mengembangkan kompetensi saya sebagai pribadi ataupun seorang guru. Nilai mandiri ini sudah saya terapkan dengan bergabung bersama komunitas Prisma JKD, kegiatan yang dilakukan secara luring, saya ikut terkadang menggunakan biaya sendiri. Itu bukanlah suatu masalah besar karena di balik pembelajaran tersebut, berkembangnya kompetensi diri dan terbukanya wawasan akan menjadikan kita lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu nilai reflektif. Seorang guru penggerak haruslah mau dengan penuh kesadaran tinggi membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik, serta apa yang perlu dikembangkan. Dengan kata lain, bisa melakukan reflektif yang bermakna. Misalnya ketika ia telah menyelesaikan suatu aksi, maka ia akan mencatat dan memasukkannya dalam diri, mengendapkan hal positif untuk ditingkatkan, menyimpan hal negatif untuk ditambah sehingga berubah ke hal positif. Menjadikan keduanya sebagai sarana menjadi diri yang lebih baik setiap waktu atau mengambil pembelajaran dalam setiap aksinya. Contoh mengadakan evaluasi dengan meminta murid atau rekan sejawat memberikan komentar atau penilaian diri kegiatan pembelajaran
dan program sekolah untuk mendapatkan kelebihan yang akan terus dipertahankan dan kekurangan untuk ditingkatkan, sehingga menjadi lebih baik lagi kemudian melakukan umpan balik dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu nilai kolaboratif. Kolaboratif adalah sebuah sikap yang dapat diartikan usaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung demi pendidikan yang lebih baik dan bermanfaat bagi dunia pendidikan yang lebih luas. Misalnya, bekerja sama dengan rekan sejawat dalam menyusun rencana program sekolah maupun pembelajaran, bekerja sama dengan guru lain, guru BK, wali kelas, dan orang tua dalam mengatasi permasalahan belajar yang dihadapi oleh siswa, baik masalah akademik maupun non-akademik. Selain itu, sebagai seorang lulusan guru penggerak, saya menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah, dan saya dapat menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Saya akan terus mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah dan menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah, serta saya akan membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, nilai inovatif. Inovatif di sini bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaruan, kreasi baru, atau berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Dibutuhkan kejelian dari seorang guru penggerak untuk melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya, baik dari guru lain, murid, kepala sekolah, orang tua murid, ataupun komunitas lainnya, untuk mendukung ide orisinal demi menguatkan pembelajaran murid. Misalnya, menemukan cara baru untuk pelajaran, sehingga pembelajaran tidak terasa sebagai beban, tetapi tetap bermakna bagi siswa, menggunakan berbagai sumber belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar siswa yang terintegrasi dengan TIK ataupun pembelajaran nyata. Terima kasih. Dari 5 nilai guru penggerak tadi, kegiatan keseharian yang saya lakukan diantaranya yaitu tetap konsisten menjadi role model dan inspirasi bagi peserta didik saya, guru-guru kolega saya, teman-teman seprofesi, masyarakat sekitar, baik di lingkungan kelas, sekolah, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Saya harus terus secara tekun menerapkan konsep Ingar Sosong Tulodo ing Madya Mangun Kerso Tutwuri Handayani. Dalam hal ini, penanaman nilai karakter yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila, maka saya akan terus dan konsisten terus melakukannya. Baik itu dengan cara memberikan suri tauladan atau role model bagi lingkungan saya, maupun dalam hal menciptakan iklim yang mendukung pada tumbuh kembangnya profil pelajar Pancasila pada para peserta didik saya. Penerapan nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif haruslah terus saya aplikasikan, misalnya dengan senantiasa membuat kontrol bersama atas kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang mana bahwa setiap peserta didik adalah subjek pembelajaran bukan objek. Mandiri dengan senantiasa mengembangkan media yang semenarik mungkin dengan mempertimbangkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Membiasakan melakukan refleksi pada setiap usai kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Senantiasa membangun relasi komunikasi sehingga lahir kolaborasi bersama rekan-rekan sejawat maupun dengan unsur pimpinan di sekolah. Dan juga terus berinovasi menerapkan pembelajaran berbasis TIK untuk menarik minat peserta didik atau student engagement. Dari penjelasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan yaitu pencipta pertama dari suatu produk atau modifikasi tertentu itulah yang dianggap sebagai pencipta produk nilai-nilai kreatif. guru penggerak dan saya harap Dari dapat penjelasan terlaksana tadi, dengan baik. kita bisa menarik kesimpulan yaitu Terima kasih sudah menyimak
pemaparan yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.